Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahu wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa liqawmi junubina wa limahwi sayyiatina. Wabdiliha bil hasanat wa liqadai hawaijina hawaijid dunya wal akhirah. Wa litaysiri umurina umuri dunya wal akhirah wa faradallahu lana wa lahum. Wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihi salatu wassalam. Wa ali kullin ashabi kullin al-mu'minin wa jami'i sahabati tabi'in wa tabi'in jami'il ulama wal awliya wal fuqaha wal muhaddisin mufassirin jami'i masyayikhina wa asatidina wa zaki Ahmad Jazuli bin Radil Jazuli Kiai Zanatin Jazuli Kiai Nurul Jazuli Kiai Hamid Jazuli Kiai Fatman Jazuli Kiai Jazuli Kiai Ahmad Sirat wa ila hadrati Abi Musallallahu Sulaiman bin Maqar wa Ahmad La'if wa Abi Khatib wa Bukhari Muhammad bin Ismin Jami' Amwatina wa ila hadrati Ya Allah, Syekh Jalaluddin Asy'ari, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Asy'ari, Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Mutawalli Asy'arawi, wa jami'i amwatina jami'i ahli madrasah modern al-ahya' min wal amwat sigharihim wa kibarihim wa khususan ila hadrati Sayyid Al-Azhar wa Muhammad wa Abdul Qahhar wa Mahdi Hajar wa Muhammad Mansur wa mabaitin yati wa ila hadrati jami'i amwatina wa jami'il mu'minin wa mu'minat wa faradallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala fa'auha Allahu ilayya ma auha. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi. Fa'auha mongko nuli paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ilayya maring ingsun ma ing barang auha kang paring wahyu sapa Allah ing ma. Wa fardalan maradu akita majibake sapa Allah alaiya ing atase ingsun ikul yaumin ing dalam saben-saben dina walailatin lan wengi khamsina ing 50 apane salate 50 model salat panazal tu mongko nuli tumurun sapa ingsun hantat kahaitu sehingga tutup sapa ingsun utawa nyampe sapa ingsun ilang Musa maring Nabi Musa. Faqala mongko ngucap sapa Musa ma farada rabbuka ala ummatik ma ing apa farada marduake to majibake sapa rabbuka pangeran sira ala ummatika ing atase umat sira Muhammad. Muhammad, apa yang difardukan oleh Tuhanmu atas umatmu? Qul tu ngucap sapa ingsun Kanjeng Nabi khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailatin. Khamsina majibake sapa Rabb ing 50. Khamsina majibake sapa Rabb ing 50. Apa salatan salate fi kulli yaumin ing saben dina wa lailatin lan wengi. Kala ngucap sapa Musa irji' ila rabbik fas'alhu takhfif li ummatik fa inna ummataka la tutiku dzalik. Kala ngucap sapa Musa irji' bali sapa sira Muhammad ila rabbika maring pangeran sira. Bali Muhammad. Bali ana Gusti Allah. Fas'alhu mongko nuli nyuwuna sapa sira ing Rabb at-takhfifa ing den entengake di ummatika krana umat sira. Minta ya kompensasi keringanan untuk umatmu fa inna ummataka krana satenane umat sira iku la tuti ora kebangkat sapa ummataka dalika ing mengkono khamsin karena umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat 50 itu tadi. Wah ini lan satenane iso dikupat balau tuh teman-teman wis njajal wis nyoba sapa ingsun Bani Israil ing Bani Israil. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa khabartuhum ya Allah ya Rabbi ya Karim wa inni qad balautu Bani Israil dan sesungguhnya saya telah menguji kepada Bani Israil wa khabartuhum lan tegese wis nyoba sapa ingsun
Bani Israel, sudah saya uji cobakan hal tersebut kepada Bani Israel, gak mampu. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi, faraja'tu mongko bali sapa ingsun ila rabbi maring pangeran ingsun. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, ay rabbi khafif an ummati. Ay rabbi do Gusti ingsun, khafif mugi ngringanaken panjenengan an ummati saking umat ingsun. Fakhutta anni Fahatta mongko nuli ngelungsur, sapa Rabb ani saking ingsun khamsan ing 5. Dikompensasi diberi kortingan 5. Akhirnya farajatu mongko bali sapa ingsun ila Musa maring Nabi Musa. Kala ngucap sapa Musa, ma fa'alta ma utawi apa iku fa'alta nglakoni sapa sira, apa yang kau lakukan. Fakultu ngucap sapa ingsun Kanjeng Nabi, kok hatta teman-teman wis ngelungsur sapa Allah anni saking ingsun khamsan ing 5. Allah Ta'ala telah memberikan kortingan 5 sholatan. Qala dawu sapa Musa, inna ummataka la tutiku dzalik farji ila rabbik. Inna ummataka satenane umat sira iku la tutiku ora kebangkat sapa ummatak dzalika ing mengkono-mengkono ma farada. Dzalika ing mengkono-mengkono ma farada. Sisa 45 itu tadi maksudnya. Farji mongko bali sapa sira Muhammad ila rabbika maring pangeran sira. As'alu mongko njaluk sapa sira ing Rabb at-takhfifa den entengake. Li ummatika maring umat sira. Balik kono nang Gusti Allah. Mintalah kembali kompensasi kortingan untuk umat kamu. Qala ta sapa Kanjeng Nabi, falam azal mongko ora kingsir sapa ingsun ibu arjiu bola bali sapa ingsun baina rabbi ing dalem antaran pangeran ingsun wa baina Musa lan ing dalem antaran Nabi Musa. Wa yahutulan ngelungsur sapa rabbi ani saking ingsun khamsan ing 5 hatta qala sehingga dawuh sapa Rabb dawe ya Muhammad ya khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailatin fi kulli salatin ashrun. Ya Muhammad iya utawi salat iku khamsu salawatin 5 pira-pira salatan fi kulli yaumin dalam saben-saben dina wa lailatin lan wengi. Fi kulli salatin iku kelawan dadi lirune saben-saben salatan ashrun utawi 10. Ya, setiap salatannya itu setara dengan 10 kali salatan. Fatilka khamsuna salatan. Fatilka mongko khamsun. Fatilka mongko khamsu salawat. Iku khamsuna 50 apan salatan. Maka tersisa 5 dan 5 itu tiap satunya mendapatkan 10 kali lipat ganjarannya. Akhirnya tadi dilanjutkan, wa ya Allah ya Rabbi ya Karim iku khamsuna 50 apane salatan salati. Wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah fa in 'amilaha kutibat lahu asyra. Wa man dai sapa wong iku hamma duweni panujogo sapa man bi hasanatin kelawan kebagusan. Barang siapa yang memiliki niat kuat untuk melaksanakan sebuah kebaikan namun falam ya'malha mongko nuli orang ngamal sapa man ing hasanah kutibat mongko den catet lahu keduiman apa hasanatan kebagusan siji. Niat melakukan sebuah kebaikan tapi dia tidak melakukan, dia sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Tapi fa'in amilah mengkelaman ngamal sopeman, man ing hasanah kutibat mengkoten catat apa hasanah lahu keduiman asran hal 10. Barang siapa ya setelah meniatkan sebuah kebaikan kemudian dia benar-benar mengamalkan, maka akan dicatat 10 kali lipat ganjarannya. Wa man hamma bi sayyi'atin wa man ta'i sapa wong iku hamma duweni panejogo sapa man bisayyi'atin kelawan penggawe Allah walam ya'mal halan orang ngamalake sapa man ing sayyi'ah lam tuktab mongko ora dicatet sapa apa-apa sayyi'ah
Fa'in amalaha mengkolamun ngamal sopo man ing sayi'ah kutipat mongkoten catet opo sayi'ah lahu kedue man opo sayi'atan halik jadi kaolonan wahidatan kang siji barang siapa yang berniat untuk melakukan satu tindakan buruk namun kemudian dia mengurungkannya tidak melakukannya maka itu tidak dicatat sebagai keburukan. Dan barang siapa yang kemudian mengamalkannya setelah dia meniatkan buruk, maka cuma dicatat sebagai satu keburukan. Panazal tu mongkon itu murun sapa ingsun. Atandah itu sehingga tutup nyampe sapa ingsun ila Musa maring Nabi Musa. Wa akhbar tu mongkon nuli ngabari sapa ingsun ing Musa faqala mongkon ngucap sapa Musa dawuh sapa Musa irji ila rabbik irji bali sapa sira Muhammad ila rabbika. Mari pangeran sira fas'alhu mongko njaluk sapa sira ing Rabb at-takhfifa dan entengake fa inna ummataka akron sak tenan umat sira iku latuktiku ora kebangkat sapa umatuk. Dzalika mongkon khamsa salawat. Fakul tu mongko ngucap sapa ingsun roja'tu ila rabbi hatta stahyitu. Kau roja'tu teman-teman wis bali sapa ingsun ila rabbi maring pangeran ingsun hatta stahya itu sehingga wirang sapa ingsun. Rawi riwayatake in hadzal hadis sapa Syaikhan Imam Bukhari Muslim. Walafdhu li muslimin. Sapa Syaikhan Imam Bukhari Muslim. Jadi Syaikhan kalau dalam ilmu hadis itu maksudnya adalah Imam Bukhari Muslim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Walafdhu li muslimin walafdhu ta'ala lafati li muslimin ketu Imam Muslim. Warawalan riwayat iki sapa Al-Hakim Imam Al-Hakim fil Mustadrak dalam kitab Al-Mustadrak. An Ibnu Abbas sangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala dawu Ibnu Abbas. Qala dawu sapa Rasulullah yang Nabi kan dadi utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa kanjeng Nabi ra'aitu yang menghentikan ra'aitu ningali sapa ingsun Rabbi ing pangeran ingsun azza wa jalla. Azamuhu agung wa jalalanmuhu luhur. Kalau ini dereng menjelaskan artinya surat Al-Isra. Artinya surat Al-Isra yang nomor pertama ini. Ini kalau jelaskan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim sebabnya beda. Surat Al-Isra ayat 1 ayat tutup. Kalau lanjutakan malih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita maknani secara globalnya dulu. Ini penting Pak. Kamu butuh buku catatan. Ini catatan. Karena Dawi Imam Asyafi itu kan selalu bilang ya, man tajarra'a barang siapa yang tidak mau menelan pahitnya ilmu, niscaya dia akan menelan pahitnya kebodohan selama seumur hidupnya. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang mau menelan pahitnya ilmu, maka dia akan bahagia untuk seumur hidupnya. Saya ini babakan Isra Mi'raj. Kowe gelem nyatuk mulai awal ya. Kowe bakal manfaat nang omahmu sampai kapanpun, sampai mati. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra. Maha suci zat yang mengisrakan hambanya, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami beri barokah di sekelilingnya agar kami menunjukkan kepadanya dari ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang ini ingin dikatakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim,
Secara garis globalnya maknanya ayat ini adalah mensucikan terhadap Allah Ta'ala, zat yang mengisrakan terhadap hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah dibarokai sekelilingnya, agar Allah Ta'ala, saya yakni Allah Ta'ala itu memberi tahu kepadanya dari tanda-tanda kami, dari tanda-tanda saya. Innahu was-sami'ul basir. Dan rigi dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, perlu kita ketahui surat Al-Isra ini diawali dengan bahasa subhana. Kamu harus tahu artinya subhana, artinya subhanallah. Subhanallah itu maknanya adalah maha suci Allah. Maha suci Allah itu maksudnya gimana sih? Maha suci Allah itu adalah kita membersihkan. Kita membersihkan kepada Allah Ta'ala dari segala hal-hal yang sifatnya tidak layak dari Allah Ta'ala. Itu namanya membersihkan atau maha suci Allah. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala ini mengawali surat Al-Isra dengan kata-kata subhan, maha suci zat yang telah mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sehingga kalau kita artikan, artinya kita itu harus mensucikan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu merupakan zat yang maujud, sama seperti halnya kita merupakan maujud juga di kala ini. Namun kita harus membersihkan bahwa segala bentuk maujudnya Allah Ta'ala itu sangatlah berbeda dengan bentuk maujudnya kita. Ya, mulai dari pekerjaan, sifat, ya, akwal, itu semuanya berbeda dengan apa yang kita miliki. Itu yang pertama. Dan dalam satu sisi terkadang makna subhana itu bisa diartikan dengan arti ajabu min qudratillah. Yang ini didawakan ngoten. Nggih, ajabu min qudratillah. Jadi perlu kita ketahui, biasanya awak dewi kalau melihat suatu hal yang menakjubkan, kita mengucapkan dengan kalimat apa? Subhanallah, subhanallah, masya Allah, subhanallah. Karena melihat suatu hal yang menakjub, ya. Jadi tidak salah ketika ada orang melihat suatu hal yang menakjubkan, kita mengucapkan apa? Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah, subhanallah itu terkadang maknanya adalah seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, bisa diartikan ata'ajjabu min qudratillah. Saya sangat kagum daripada kuasanya Allah Ta'ala. Ya, ini untuk mengawali bahwa apa yang ada setelahnya itu merupakan sebuah hal yang sifatnya memang di luar nalar, yang sifatnya memang sangat menakjubkan. Karena pada zaman dahulu yang namanya Isra Mi'raj itu merupakan sebuah hal yang sangat menakjubkan. Sifatnya tidak bisa dinalar oleh nalarnya seorang manusia. Bayangno Kanjeng Nabi berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dia sampai ke langit ketujuh. Itu ditempuh dalam jangka waktu yang sangat sebentar. Dalam awak dewi numpak pesawat Pak, mulai teko Surabaya nak Mekah ini 12 jam. Itu dina suwengi lho. Iku sedina iku suwengi lho. Lah mongko Kanjeng Nabi ku mulai Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Marono sik tambah nang langit ketujuh, marono sik balik mana PP. Itu ditempuh dalam jangka waktu semalam. Nanti juga dijelaskan yang ada di dalam kitabnya nih. Lah, kemudian kita lanjutkan. Jadi seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, Allah Ta'ala itu mendawuhkan tentang surat Al-Isra, membuka surat Al-Isra dengan kalimat subhana, maha suci zat yang telah mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memberitahu kepada kita bahwa setelah kalimat subhana ini merupakan sebuah kejadian yang sifatnya sangat menakjubkan, ya, yang sifatnya itu sangat di luar akal. Ata'ajjabu min qudratillah. Pun dengan itu dilanjutkan. Mulanya kalimat subhanallah itu di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kalimat-kalimat subhan
itu seringkali digunakan di dalam perkara-perkara yang sifatnya itu sangat menakjubkan. Kita contohkan satu saja. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dalam contoh lain, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Niki dawuh Allah Ta'ala. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah, zat yang menciptakan semuanya dalam keadaan berpasang-pasangan. Iki dawuh Syekh Mutawalli Asy'ari delok. Allah Ta'ala dawuh niku semua hal itu diciptakan dalam keadaan berpasang-pasang. Kowe aja nyangka sing berpasang-pasangan gur menungso ngono ae, wong lanang wong wedok ora. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan berpasang-pasang. Di dalam ayat lain dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 Allah Ta'ala ngendikan wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari setiap sesuatu kami menciptakannya dalam keadaan berpasang-pasangan. Ya, dawuhnya saya tahu sampai begini. Bahkan di zaman kita sekarang ini telah terbukti sing jenenge listrik, ya, sing jenenge listrik kae lho, ana minus ana plus. Ana plus tapi minus. Aku ya kuat dengan dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari. Sampai seperti ini. Ternyata maksudnya Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu dalam keadaan berpasang-pasangan sampai sing jenenge listrik ana plus ana minus. Kowe masang listrik mek plus tok ora mlaku, Pak. Kowe masang listrik minus tok kuwi ya ora mlaku. Ora metu daya listriknya. Ini menunjukkan bahwa kalimat subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Ini menunjukkan bahwa yang namanya kalimat subhan itu untuk menunjukkan bahwa maha suci Allah, dan sekaligus kalimat yang setelahnya subhan itu hampir bisa dipastikan merupakan sebuah hal yang sifatnya sangat menakjubkan. Maka sama di dalam ayat ini, subhanalladzi asra bi 'abdi. Maha suci zat yang telah mengisrakan terhadap hambanya. Wah, ini bahas isra-nya saja. Ini merupakan sebuah hal yang sifatnya juga di luar nalar. Sebuah hal yang sifatnya sangat menakjubkan. Oke. Itu seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dilanjutkan seperti itu ya. Lah kalimat subhan ini merupakan sebuah isim masdar. Yang mana isim masdar itu sifatnya adalah menunjukkan atas alas subuti wa dawam. Seperti itu. Lah tengriki dilanjutaken malih. Subhanalladzi asra. Subhanalladzi asra. Zat yang mengisrakan. Berarti sampean harus paham bahwa di sini Allah Ta'ala langsung menunjukkan bahwa yang mengisrakan baginda Nabi itu adalah Allah Ta'ala. Maksudnya apa, Gus? Maksudnya begini. Kalau kamu itu tahu bahwa yang namanya segala sesuatu itu akan memiliki kehebatan dan tingkat kecepatan sesuai melihat daripada kekuatan hal tersebut. Ya, Pak. Kalau kamu mau menuju ke Jakarta misalnya, atau ke Bojonegoro rumah kamu mau ke Bojonegoro naik sepeda, ya kadarnya kecepatannya ya sekadar sepeda. Kamu naik sepeda motor, kamu naik mobil, kamu naik pesawat, ya kadar kecepatannya sekadar itu. Paham kan? Maka kalau kamu menetapkan, memahami bahwa orang dari Surabaya ke Jakarta kalau naik pesawat bisa menempuhnya secara cepat, yaitu dengan jarak sekitar yang asalnya kalau naik kendaraan biasa sampai 12 jam, naik pesawat bisa cuma satu jam.
itu kamu memahami hal tersebut dengan menggunakan apa? Yang namanya pesawat. Maka bayangkan ketika yang mengisrokan baginda Nabi ini dengan status kehambaannya kepada Allah Ta'ala, yang mengisrokan langsung adalah Allah Ta'ala. Bagaimana cepatnya Allah Ta'ala dengan segala kemahakuasaan yang dimiliki oleh Allah. Paham Kowe numpak pesawat biasa, nggak numpak pesawat jet. Teko Surabaya nang Jakarta, kekuatannya ya beda, kecepatannya juga berbeda. Lalu apa prasangkamu bahwa yang melakukan Isra terhadap baginda Nabi ini, yang menjalankan kanjeng Nabi ini di waktu malam adalah Allah Ta'ala yang memiliki begitu agungnya kekuasaan. Sudah tidak bisa dibayangkan secepat mungkin. Ya. Mana dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau sampai dawuh. Maka kalau kamu bisa memahami bahwa setiap perjalanan itu akan berbeda-beda, melihat terhadap kendaraannya, maka kamu harus bisa membayangkan bagaimana cepatnya baginda Nabi ini di dalam menempuh yang namanya Isra Mi'raj, yang mana di dalam Isra Mi'raj ini yang langsung mengisrakan baginda Nabi ini adalah Allah Ta'ala. Ya, tentunya dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata. Si Allah Pak langsung srek toko Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7, kemudian PP balik sampai Tenggaluni. Itu cukup ditempuh oleh baginda Nabi dalam jangka waktu sekejap mata. Tapi jangan dilihat itu tadi. Yang dilihat adalah ini adalah bentuk kemahakuasaannya Allah Ta'ala di dalam mengisrakan. Paham ya? Jadi garis bawah itu yang namanya Asra itu adalah yang mengisrakan adalah Allah Ta'ala. Ya, istilah yang memberikan fasilitas kendaraannya itu adalah Allah Ta'ala dengan segala keagungan dan kemahakuasaannya Allah. Sehingga kalau ada pertanyaan kan yang mengisrakan itu kan Allah Ta'ala. Ya kan? Dengan kekuasaannya Allah Ta'ala mampu ditempuh dalam jangka waktu cuma sekejap mata. Lalu apa yang membuat baginda Nabi itu sampainya itu lama? Dijawab sama Syekh Mutawalli Asy'arawi, kalau Allah Ta'ala untuk mengisrakan baginda Nabi PP pulang pergi itu bisa dalam sekejap mata. Cuma di dalam perjalanannya baginda Nabi itu melakukan yang namanya diskusi dengan para nabi di langit pertama sampai langit ke-7. Itu yang istilahnya membuat durasinya agak lama. Jadi sehingga dari durasi ini kira dok suwe itu bukan masalah perjalanannya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa langit ke-7 kembali lagi bukan perjalanannya yang bikin lama. Kalau masalah perjalanannya dalam sekejap mata Allah Ta'ala bisa mengisrakan kanjeng Nabi pulang pergi dalam sekejap mata. Tapi yang sedikit membuat agak lama waktu terulur adalah karena kanjeng Nabi itu berdiskusi dengan para nabi yang ditemui di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya sampai langit ke-7. Itu yang pertama. Itu yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Lah kemudian lanjut lagi daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Tetap berangkat dari kalimat Asra. Asra itu yang memberangkatkan Isra itu adalah Allah Ta'ala. Lek sing memberangkatkan Isra ini mang rupane iki pesawat, rupane iki jet, kadang adik macet, bahasanya bukan macet gitu, maksudnya macetnya itu mesinnya itu adik error. Adik kegas, adik gak digas. Tapi lek wis Gusti Allah sing mengisrakan, yang mana Allah Ta'ala Maha Agung, Maha Kuasa, wah, kaon istilah macet, kaon istilah mogok, kaon istilah dadak gasnya kurang banter, nggak ada. Sehingga dilanjutkan lagi, barang siapa yang ingkar terhadap yang namanya Isra Mi'raj,
maka sama halnya dia mengingkari terhadap Allah Ta'ala, bukan mengingkari terhadap baginda Nabi. Salah kalau ada orang tidak bisa membenarkan akalnya terhadap kejadian Isra Mi'raj. Ya, berarti sama halnya dia bukan menganggap bohong terhadap baginda Nabi, tapi dia dianggap menganggap bohong terhadap Allah Ta'ala. Karena yang mengisrakan adalah langsung Allah Ta'ala. Jadi orang kok Kanjeng Nabi itu mengklaim bahwa dirinya berangkat sendiri buatan asra bi abdihi. Allah Ta'ala yang memberangkatkan dia itu Isra Mi'raj. Niku dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kemudian dengan ini dilanjutkan, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yang menjadi permasalahan adalah para ulama itu terjadi khilaf. Ini yang juga dibahas sama Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ada yang mengatakan para ulama itu yang namanya Isra Mi'raj itu hanya melalui mimpi. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu hanya menggunakan rohnya Kanjeng Nabi. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu menggunakan roh dan juga jasadnya Kanjeng Nabi. Sekali lagi, daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi perlu kami luruskan. Untuk mereka-mereka yang memiliki pendapat bahwa yang namanya Isra Mi'raj itu cuma sekedar lewat mimpi atau cuma sekedar menggunakan rohnya Kanjeng Nabi, maka sesungguhnya itu bukanlah sebuah hal yang sifatnya akan diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Gampangannya ngomong ini, lek Kanjeng Nabi ku mang moro-moro mengabarkan kepada orang Quraisy bahwa beliau itu mimpi, ya, berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian langit ketujuh dan kembali lagi, orang kafir Quraisy nggak akan ingkar. Karena cuma ngimpi, bukan hal yang sifatnya itu mustahil dalam akal mereka. Begitu juga dengan pernah permasalahan ruh. Kalau yang berangkat cuma ruh, maka orang-orang kafir Quraisy pun juga sama. Mereka tidak akan mengingkari hal tersebut. Umpama Kanjeng Nabi ku dawuh, lek kapan yang berangkat Isra Mi'raj itu cuma rohnya saja, mereka nggak akan ingkar. Sehingga ini menunjukkan bahwa kaul yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu hanya melalui mimpi atau hanya menggunakan rohnya Kanjeng Nabi tidak dengan jasadnya, itu kaul yang kurang tepat. Kaul yang tepat adalah yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu menggunakan roh dan juga menggunakan jasad. Kenapa kok seperti itu? Alasannya adalah satu. Karena inilah yang membuat akalnya orang-orang kafir Quraisy itu gak nutut sehingga mereka itu ingkar. Itu seperti itu yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Dilanjutkan lagi, ya Allah ya Rabbi ya Karim asra bi abdihi. Allah Ta'ala mengisrakan terhadap hambanya. Mana yang namanya hamba ini juga sekaligus memperkuat bahwa yang namanya hamba itu adalah susunan jasad dan juga ruh. Kalian mana? Yang namanya hamba itu merupakan susunan jasad sama ruh. Ini sekali lagi untuk menolak anggapan orang-orang yang menganggap bahwa Isra Mi'raj itu lewat mimpi atau cuma lewat ruh saja. Karena nggak bisa dianggap sebuah hamba kalau cuma ruh saja. Kemudian dilanjutkan lagi. Ini seperti yang didawahkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, Syekh Asawi. Juga beliau dawuh, Allah Ta'ala dalam ayat ini memilih sifatnya Kanjeng Nabi dengan bahasa abdi. Sifat hamba. Ya, sifat hamba. Karena apa? Karena yang namanya sifat hamba, al-ubudiyah, itu merupakan sifat paling mulia. Seperti yang didawahkan, wa mimma zadani syarafan wa taiha wa kittu bi akhmasi atau usuriyah tukhuli tahta qaulika ya ibadi wa ansayyartuka wa ansayyarta ahmad li nabiyya. Dan termasuk sebuah hal yang menambah kepadaku sebuah kemuliaan dan seolah-olah aku itu hampir saja menginjakkan kaki di bintang Suraya adalah karena aku masuk di dalam ucapanmu ya ibadi wahai hambaku, dan engkau menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad bagiku sebagai seorang nabi.
Cara bahasane nang lainnya ku kafani izzan wa syarafan an akuna lillahi abdan walaka ummatan. Cukup bagiku sebagai kemuliaan engkau, ya. Aku menjadi seorang hamba bagi Allah Ta'ala dan menjadi umat bagi baginda Nabi. Oh, ini umat. Lailan, dan ini kemarin juga sudah dijelaskan maksudnya lailan di sini sebenarnya kan sudah tercukupkan. Coba ngomong dia kan. Belum siap. Orang sama-sama. Selanjutnya lagi. Nah, ini dilanjutkan lagi. Kemarin kan sudah dijawabkan. Asro itu secara maknanya sudah mengandung makna menjalankan kanjeng Nabi di waktu malam. Lalu apa fungsinya Allah Ta'ala menambahkan menaukiti lagi dengan kalimat lailan? Padahal kalimat lailan itu sudah bisa dipahami dari kalimat asro. Kalau kita yang didahulukan sama Syekh Jalaluddin Asy'ariynya alasannya adalah karena itu untuk menunjukkan bahwa kanjeng Nabi itu melakukan hal tersebut tidak semalam suntuk, tapi di dalam waktu yang sangat singkat. Ada yang mengatakan sangat singkat, ada yang mengatakan sekejap mata, ada yang mengatakan 4 jam, ada yang mengatakan 3 jam. Bon. Cuma kalau dalilnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kenapa Allah Ta'ala menegaskan lagi dengan kalimat lailan? Karena ini untuk seperti ini. Ini untuk menjawab pertanyaannya orang-orang yang bertanya bahwa kenapa Isra Mi'raj itu justru dilakukan di waktu malam hari. Kenapa nggak dilakukan di siang hari? Kenapa terjadinya Isra Mi'raj itu tidak di siang hari? Jawabannya Syekh Mutawalli Asy'arawi ya enak. Jawabannya Syekh Mutawalli Asy'arawi yang ini toh. Iya, memang sengaja yang namanya Isra Mi'raj itu terjadinya di waktu malam. Karena tidak lain tidak bukan adalah agar yang namanya Isra Mi'raj ini menjadi sebuah mukjizat yang sifatnya seperti hal yang gaib, yang akan mengimaninya orang-orang yang bisa membenarkan terhadap kanjeng Nabi. Sehingga kalau toh andaikan kanjeng Nabi itu berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan hingga langit ketujuh itu dilakukan oleh baginda Nabi di waktu siang, niscaya ini akan menjadi sebuah hal yang sifatnya akan dilihat oleh semua orang. Kalau dilihat oleh semua orang, semuanya akan iman. Tidak akan ada ujian, cara bahasanya katanya. Ujian iman dan juga tidaknya itu kan karena memang hal ini tidak ada orang tahu. Tapi kalau ada orang tahu, bahkan sekalipun Abu Jahal menteri didawakan kanjeng Nabi budale isu-isu pagi-pagi, Abu Jahal langsung delok nang Masjidil Haram soal nanti tidak akan menjadi sebuah ujian. Mulakno teng niku banyak sekali kejadian dahulunya Syekh Al-Asy'arawi. Orang-orang kafir itu banyak yang menganggap bohong terhadap kanjeng Nabi. Bahkan ada sebagian yang sampai yang asalnya iman terhadap kanjeng Nabi akhirnya gak iman gara-gara ngrungokno cerita Isra Mi'raj. Kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan julukan As-Siddiq. Pertama kali membenarkan beritanya kanjeng Nabi melakukan Isra Mi'raj ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai beliau itu dawuh ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu napa wa min hadzal mauqif summiya As-Siddiq wa qala qaulatu al-masyhura in kana qala faqad
Kanjeng Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu mendapatkan julukannya As-Siddiq yang benar itu karena memang yang pertama membenarkan terhadap Kanjeng Nabi di dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika mendengarkan dari orang-orang bahwa Kanjeng Nabi itu telah melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sampai langit ke-7 kemudian kembali lagi dalam jangka waktu semalam, langsung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, ingkana qala faqad shadaqa. Kalau memang itu yang diucapkan, yang mengucapkan adalah baginda Nabi, maka beliau pasti akan benar. Beliau pasti akan jujur, tidak akan berbohong baginda Nabi. Oh, ini ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Minal Masjidil Haram. Nih. Minal Masjidil Haram. Allah Ta'ala mengisrakan Kanjeng Nabi itu dari Masjidil Haram. Masjidil Haram tentang ini dalamnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kenapa kok dinamakan dengan Masjidil Haram? Sumya haraman li'annahu hurrima fiha ma lam yahrum fi ghairihi minal masajid. Dinamakan Masjidil Haram karena diharamkan di dalamnya apa-apa yang tidak diharamkan di tempat-tempat lain. Itu namanya kenapa kok dinamakan sebagai Masjidil Haram. Kemudian dilanjutkan lagi. Nah, yang namanya masjid itu bisa diartikan secara lughawi, bisa diartikan secara syar'i. Kalau arti masjid secara lughawinya itu ya tempat sujud. Ya, dimanapun kamu melakukan sujud, ya situ namanya masjid. Karena ini memang isim makan. Saya dinamakan dengan masjid. Ada yang diartikan secara syar'inya adalah masjid itu memang sebuah tempat yang memang diwakafkan untuk sholat. Itu namanya masjid. Dan tidak boleh melakukan amaliyah duniawi di dalam masjid. Tahunya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Dan bahkan nyuwun sewu, yang namanya masjid itu mulai dari sak bawah tanah 7 sampai sak langit ke-7. Itu semuanya menjadi masjid. Jadi gak boleh melewati di atasnya masjid dalam keadaan junub, itu gak boleh. Beribet numpak pesawat menunggu masjid. Numpak pesawat dalam keadaan junub, ini sore akeh masjid. Itu berarti kedusan berarti. Tahunya seperti itu. Itu kenapa diartikan sebagai Masjidil Haram. Ilal Masjidil Aqsa, hingga menuju Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu bisimari wal anhari, yang telah kami beri barakah di sekelilingnya. Barakah itu apa, Gus? Barakah itu bolak-balik tamu. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, barakah iki tak contoh nih, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, panganan sing asline cukup gawe wong 3 bisa digawe wong 5, iku jenenge barokah. Duitmu gajianmu sebulan bisa 1,5 juta, tapi isok digawe cukup mangan sakulan setengah, yo kena digawe bayar listrik, yo kena digawe bayar sekolah anak, iku jenenge barokah. Alladzi barakna haulahu. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu memang menciptakan yang namanya barokah. Nah, barokah itu model-modelnya, ada kalanya di tempat, ada kalanya pada seseorang, ya, itu namanya barokah. Juga ada kalanya barokah itu di dalam zaman. Oke, gitu, ngerti? Jadi barokah itu di dalam 3 aspek, di dalam zat, benda, di dalam tempat, kemudian di dalam zaman.
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatin, agar kami memberitahu kepadanya, yakni baginda Nabi, daripada kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ay al-alim bi aqwalin nabi wa af'alihi, ya. Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap ucapan dan pekerjaannya Kanjeng Nabi. Yang lagi dikatakan fa'an amali bil isra al mustamil ala ijtima'i bil anbiya wa uruji ila sama' wa ru'yati ajaibil malakut wa munajatihi lahu ta'ala. Ya, maka Allah Ta'ala memberikan nikmat terhadap baginda Nabi dengan Isra Mi'raj, yang mana Isra Mi'raj itu mencakup di dalamnya Kanjeng Nabi bisa berkumpul dengan para nabi, dan Kanjeng Nabi bisa turun dari Kanjeng Nabi bisa naik ke atas langit dan melihat keajaiban alam malakut. Alam malakut, keajaiban alam malakut ini apa? Seperti halnya malaikat, surga, dan juga neraka. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya yang namanya alam itu ada 4 alam. Alam ini ada 4 alam. Nah, ini didakwakan alamul mulki wa huwa ma nusyahidu. Alamul mulki ini adalah alam yang sedang kita lihat ini. Ini namanya alamul mulki. Yang nomor 2, alamul malakut. Alam malakut itu adalah ma khafiya anna. Alam yang di situ kita tidak bisa tahu. Dan yang nomor 3, alamul jabarut. Kalau alamul jabarut wa huwa al-ulum wal asrar. Ilmu-ilmu dan juga sirri-sirri itu namanya alamul jabarut. Dan yang keempat, alamul izzah wa ma la yumkin at-ta'bir anhu kadzatillah. Alam keagungan, yaitu sebuah alam yang kita itu tidak bisa mentakbirkan darinya seperti zatnya Allah Ta'ala. Bon, ini ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui, zat yang maha mendengar, lagi maha mengetahui, lagi maha melihat. Kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau di sini dawuh apa fungsinya atau sirrinya atau rahasianya atau hikmahnya Allah Ta'ala men-closing ayat ini menggunakan dawuh innahu huwas samiul basir. Jadi kita dikatakan alasannya adalah karena ini merupakan tidak lain tidak bukan untuk mengaring-aring. Saya bacakan bahasanya, dawuhnya beliau, jaa hadza fi khitami ayatil Isra allati bayyanat annal haqqa subhanahu ja'ala al-Isra tasliyatan lirrasul ba'dama laqahu min adal musyrikina wa anatahu wa kana ma'rakatan darat baina rasulillahi wal kufar hadasat fiha aqwalun wa af'alun minal janibain. Jadi gitu dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ayat ini ditutup oleh Allah Ta'ala menggunakan kalimat innahu huwas samiul basir. Allah Ta'ala adalah zat yang mendengar sekaligus melihat terhadap ucapan dan pendengaranmu, ucapan dan tindak lakumu, tidak lain tidak bukan karena ini Allah Ta'ala ingin menghibur terhadap Kanjeng Nabi. Wis to Kanjeng Nabi tenang, Gusti Allah itu maha mendengar sekaligus maha melihat. Karena di sini dahulukan setelah Kanjeng Nabi itu melakukan Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi itu banyak sekali menghadapi tindakan-tindakan yang menyakitkan dari orang-orang kafir. Banyak mereka yang mengucapkan dan tindakan ucapan dan tindakan yang tidak mengenakkan terhadap hati baginda Nabi. Mulakno sampai-sampai Allah Ta'ala menghibur dengan kalimat innahu huwas samiul basir. Tenang Kanjeng Nabi, cara bahasanya ngaten. Allah Ta'ala adalah zat yang maha mendengar terhadap ucapanmu sekaligus juga maha mengetahui terhadap pekerjaanmu. Sekalipun tang lagi sampai dikatakan bahwa sampai-sampai Kanjeng Nabi ini disakiti oleh kaumnya, dianggap bohong oleh kaumnya, dan bahkan itu menyebabkan mereka sampai mengusir baginda Nabi, hingga baginda Nabi ini
mengungsi di kota Taif. Bahkan dengan ini didhawuhaken, bahkan keluarganya Kanjeng Nabi itu malah lebih jahat daripada saudara-saudaranya. Karena mereka itu mengingkari terhadap Kanjeng Nabi. Saking inone, cara bahasa ngoten nggih, sampai karena memang Kanjeng Nabi itu sampai mendapatkan tindak laku yang sangat mengejikan ini. Semuanya menyakiti, semuanya mengolokkan, semuanya menganggap bohong terhadap Kanjeng Nabi. Sampai-sampai Kanjeng Nabi itu di mata mereka itu gak ada harganya. Mereka sama sekali gak menghargai Kanjeng Nabi. Sampai-sampai Kanjeng Nabi ini pun dungo dumateng Allah Ta'ala. Dungo niki, Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati wa qilata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi ila man takilni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika aliyya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'uli a'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dhulumat wa saluha aliyya amru dunya wal akhirati min antunzila bi ghadabak au yahilla aliyya sakhatuk lakal utsba hatta tardo wala haula wala quwwata illa billah. Ini loh. Kanjeng Nabi di awal dakwahnya itu sampai mengalami sampai seperti ini, Pak. Kanjeng Nabi sampai ndonga, Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati. Ya Allah, aku mensyikayahkan atau melaporkan kepada Engkau du'fa quwwati, betapa lemahnya kekuatanku. Terus wakillata hilati, betapa sedikitnya hilahku. Wahwani 'alan nas ya arhamar rahim, betapa hinaku, betapa hinanya diriku di hadapan para manusia. Kan Nabi Pak di awal dakwahnya sampai matur kaya ngoten. Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati wa qilata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin. Ya Allah, Engkau adalah zat yang menjadi Tuhan bagi orang-orang yang dianggap lemah. Ya, ila mantakilni, kepada siapa aku memasrahkan urusanku. Ila aduwin yatajahamuni, apakah aku harus memasrahkan urusanku ini kepada seorang musuh yang akan menganiayaku. Am ila ba'idin, am ya Allah ya ila ba'idin yatajahamuni, apakah kepada orang yang jauh yang akan menghinaku. Am ila aduin malaktahu amri, ataukah kepada musuh yang engkau memberikan kekuasaan kepada dia atas urusanku. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, yang penting aku tidak mendapatkan murkamu, maka aku sudah tidak menghiraukan lagi. Walakin afiyatuka hiya awsa'uli, akan tetapi segala bentuk kenikmatan, ya, kebebasan untuk diriku, kesembuhan itu merupakan sebuah hal yang sifatnya sangat bebas untukku. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dhulumat wa saluha alaihi amru dunya wal akhirati min antunzila bi ghadabik. Yang penting jangan sampai engkau turunkan kepadaku murkamu, au yahilla aliyya sakhatuk lakal utsbah hatta tardo wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fallahu sami'un liqauli nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa basirun li fi'li. Maka Allah Ta'ala itu maha mendengar terhadap doanya Kanjeng Nabi yang seperti ini. Ya, ini sosok Kanjeng Nabi sampai dianggap lemah, sampai dihinakan oleh para orang-orang kafir Quraisy, sampai Kanjeng Nabi lapor di hadapan Allah Ta'ala seperti ini. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, faqad kana sallallahu alaihi wasallam bi asyaddi durufihi harisan ala da'watih. Ini loh yang paling berat. Maka baginda Nabi di dalam kondisinya yang sangat terpuruk, tidak punya harta, tidak punya keluarga, tidak punya teman, tapi Kanjeng Nabi tidak pernah putus asa untuk melanjutkan dakwahnya. Tetap terus ambisi dan semangat untuk yang namanya berdakwah. Faqad qabala fi tariqi audatihim min at-Taifi 'abdan
fa'atahu unqutan minal inab wa akhadha yuhawiru fin nubuwat wa yaqulu anta min baladi nabiyillah Yunus bin Matta. Pun nang iki ngoten. Nah, suatu ketika Kanjeng Nabi itu ketika kembali dari Taif menuju Mekah, yang akan bertemu dengan seorang hamba sahaya. Kemudian hamba sahaya tersebut itu memberikan sedompol anggur, dan kemudian Kanjeng Nabi itu berbincang-bincang dengannya, dan si hamba sahaya tersebut berkata, anta min baladi Nabiyillah Yunus ibnu Matta. Engkau ini dari negaranya Nabi Yunus bin Matta. Bahkan dilanjutkan dengan hadisnya, maka Kanjeng Nabi itu berkata, dzalika akhi kana nabiyyan wa ana nabiyyun. Ya, fa'aqab ba'atas ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ra'sahu wa yadayhi wa qadamaihi. Dan ketika akan akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, iya, Nabi Yunus itu merupakan seorang saudara saya karena beliau itu nabi dan saya juga nabi. Setelah mengetahui bahwa yang diajak bicara oleh si hamba sahaya ini tadi adalah seorang baginda Nabi, maka langsung sungkem dan kemudian mencium kepala, mustaqoni Kanjeng Nabi, dan mencium kedua tangan dan kedua kakinya Kanjeng Nabi. Itu intinya seperti itu. Ini gesek tutup ya. Besok kita lanjut lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Itu inti daripada surat Al-Isra-nya seperti itu. Kita pun kalau dikatakan sama kalian, besok kita membahas mengenai kejadian Isra Mi'rajnya lengkapnya bagaimana. Ilauna wa